Petinggi parpol baliho bergambar tokoh atau petinggi partai politik banyak menghiasi jalan-jalan utama di berbagai kota di Indonesia. Baliho-baliho bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Partai Golkar Erlangga Hartarto bisa ditemukan di wilayah Makassar, Bali, dan Kota Bogor. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, baliho-baliho petinggi parpol ini menghiasi jalan-jalan utama. Salah satunya ialah baliho dengan gambar Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Baliho Erlangga Hartarto tersebut bertuliskan narasi kerja untuk Indonesia Erlangga Hartarto 2024 dan pada sudut atas tertera logo Partai Golkar. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, Taufan Pawe, melalui juru bicaranya Zulham Arif, mengakui bahwa baliho tersebut dibuat oleh kader partai. Ia menjelaskan bahwa baliho tersebut merupakan bentuk solidaritas dan jiwa militasi kader Partai Golkar untuk mencapai target sebagai pemenang pemilu tahun 2024, khususnya memenangkan Erlangga Hartarto sebagai presiden. Jadi tentu itu sebenarnya semangat dari para kader Golkar yang tentu saja ingin mensosialisasikan simbol kemuliaan Partai Golkar, yaitu Bapak Ketua Umum Erlangga Hartarto, yang tentu kerja-kerja beliau sebagai Menko Perekonomian patut kita apresiasi dan terus sosialisasikan, di mana beliau baru-baru ini membawa Indonesia keluar dari jurang resesi ekonomi dan alhamdulillah sampai ke pertumbuhan ekonomi 7%. Jadi memang Bapak Ketua DPD 1, Pak Taufan Pawe, menghimbau kepada semua kader di Sulawesi Selatan untuk memasang billboard beliau. Tentu tidak hanya billboard, dibarengi dengan usaha-usaha dengan turun ke masyarakat berupa Golkar Peduli. Kami selama ini membantu UMKM, karena UMKM di masa pandemi ini yang sangat terdampak oleh COVID-19. Dari Makassar, kita ke Provinsi Bali. Baliho Ketua DPRD RI Puan Maharani juga bertebaran di jalan-jalan protokol di Provinsi Bali. Pemasangan baliho dengan kata kepak sayap kebinekaan ini sengaja dipasang oleh anggota DPR RI dari PDI Perjuangan di daerah pemilihannya, yaitu di Provinsi Bali, untuk menaikkan elektabilitas dari Puan Maharani untuk bersaing dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Pemasangan baliho ini pun disambut baik oleh Ketua Ormas Gema Perjuangan Maharani Nusantara atau GPMN Kabupaten Tabanan, I Nengah Suela. Politisi PDIP itu menjelaskan pemasangan baliho bukan bagian dari kampanye karena tidak ada kata ajakan dalam memilih. Pemasangan baliho tersebut untuk memperkenalkan Ketua DPR RI kepada masyarakat sehingga elektabilitas dapat baik dan bersaing dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Kalau menurut pendapat saya tidak. Kenapa? Kalau namanya kampanye kan mempengaruhi, mengajak dari sebenarnya ini kan nggak ada Puan mengajak. Nggak ada, pilih saya nggak ada. Beliau hanya menyampaikan kebinekaan itu sebagai suatu pesan spirit perjuangan gitu, belum. Kalau saya nggak masuk. Saya kira kalau itu sudah masuk kategori kampanye mungkin KPU sudah mengambil langkah. Tapi kan kenyataan enggak kan berarti aman-aman saja. Maksudnya dalam artian tidak melanggar tata cara kampanye gitu kan. Nggak ada ajakan, ayo pilih saya sebagai presiden Indonesia, nggak ada kok. Ya kan? Maka pada teman-teman yang menanyakan kepada saya selaku ketua GPMN, gimana tuh? Kok curi start kampanye? Saya bilang tidak. Tak jauh berbeda di Kota Bogor, Jawa Barat, sejumlah baliho dan juga poster pimpinan partai politik pun turut menghiasi jalan-jalan utama di Kota Bogor. Salah satunya ialah baliho dan juga poster dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Bahkan di Kota Bogor, pria yang biasa disapa Caimin tersebut secara terang-terangan memasang baliho ataupun poster Capres 2024. Meski gelaran Pilpres masih cukup lama, namun para pimpinan partai dan politisi kini mulai tebar pesona mencari dukungan dengan memasang baliho, spanduk maupun poster. Masyarakat pun menyoroti hal ini, lantaran pemasangan sejumlah baliho ini dilakukan ketika negara sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Laporan tim kontributor Berita 1 TV dari Makassar, Sulawesi Selatan, Denpasar, Provinsi